Pemirsa, hari Minggu kemarin kasus harian COVID-19 kembali tembus 21.000 lebih per hari. Ini artinya situasi Jakarta dan kota besar lainnya masih belum aman. Untuk membahas upaya penanganan COVID-19, kita segera bergabung dengan epidemiolog UI Bapak Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu, salam sehat selalu Pak. Selamat siang, terima kasih. Baik, Pak Pandu, ini dengan tambahan kasus COVID-19 mencapai 21.000 lebih dan data Satgas menyebutkan grafik pandemi COVID-19 di Indonesia telah mencapai puncak tertinggi terbaru, mengalahkan puncak sebelumnya pada Januari 2021 lalu. Layakkah Pak kondisi ini kita sebut sebagai gelombang kedua COVID-19? Ya, kita sedang berada di gelombang kedua. Sekarang kita sedang mencapai puncak. Puncaknya masih belum tahu sampai seberapa tinggi peningkatan kasus yang mungkin terjadi. Selama kita tidak melakukan upaya untuk menekan penularan, penularan itu akan terus terjadi dan semakin bertambah banyak. Ini yang kita harus khawatirkan. Jadi pemerintah harus segera melakukan pengetatan yang lebih serius supaya kita bisa menekan penularan. Karena pelayanan kesehatan kita sudah kolaps, sudah kewalahan untuk mengatasi banjirnya kasus-kasus yang butuh perawatan. Dan juga kematian sudah meningkat. Tidak ada jalan lain untuk meningkatkan pengetatan yang serius untuk menekan penularan. Nah, berkaitan dengan peningkatan pengetatan yang serius, menurut Pak Pandu sendiri dengan penebalan PPKM Mikro sudah cukupkah Pak untuk mengatasi gelombang kedua COVID-19 di Indonesia Pak? Iya, di dalam PPKM Mikro itu kan hanya judul saja. Tetapi kegiatan yang harus dilakukan adalah membatasi mobilitas pergerakan penduduk. Jadi 100% kalau perlu, ASN dan karyawan swasta yang bukan bekerja di sektor produksi itu sebaiknya mulai kerja dari rumah. Sementara pekerja informal boleh melakukan kegiatan di luar rumah, tetapi harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan demikian kita bisa menghentikan separuh kegiatan interaksi pada kegiatan penduduk. Karena virus ini hanya bisa berhenti menular kalau orang juga berhenti bergerak. Jadi kita harus selama seminggu atau 2 minggu paling lama, itu paling tidak semuanya harus, sebagian besar harus tinggal di rumah untuk virus ini supaya tidak mudah menular. Itu yang harus dilakukan segera dan harus diimplementasikan dengan cepat. Baik, kemudian Pak, ini kita melihat kalau dari segi pendidikan, jelang tahun ajaran baru Juli mendatang atau 2 pekan dari sekarang, apakah menurut Pak Pandu sudah tepat Pak untuk mengizinkan sekolah tatap muka kembali dilakukan Pak untuk anak-anak khususnya? Saya kira kegiatan belajar tatap muka akan ditunda karena mengingat situasinya pandemi ini tidak terkendali. Jadi sebaiknya pelajaran tatap muka itu dilakukan ketika kita sudah mengendalikan pandemi dan sudah melakukan vaksinasi pada semua masyarakat sekolah, termasuk guru dan anak. Ini yang kita harus siapkan karena sekarang vaksinasi pada anak sudah boleh diizinkan untuk segera dilakukan. Baik, artinya sekarang atau bulan Juli mendatang bukan timing yang tepat ya Pak ya, bahwa anak-anak kembali bersekolah tatap muka? Bukan. Harus diundur sampai kita benar-benar siap dan di mana penularannya cukup rendah. Baik, terakhir Pak Pandu, mungkin ada saran yang ingin diberikan kepada pemerintah maupun warga agar kita bisa bersama-sama mengurangi gelombang kedua COVID-19 ini Pak. Iya, jadi dalam situasi kegentingan sekarang, jangan menganggap remeh bahwa penularan itu akan terhenti dengan sendirinya. Penularan hanya bisa dihentikan kalau kita berbuat secara maksimal. Pertama, menghentikan semua sebagian besar aktivitas penduduk supaya tetap tinggal di rumah. Dan kedua, juga harus mengikuti protokol kesehatan 3M tadi. Jadi pemerintah harus mewajibkan semua penduduk pakai masker kalau melakukan kegiatan di ruang publik. Dengan demikian maka kita berusaha maksimal. Dan selain itu testing, lacak, dan isolasi harus kita tingkatkan. Dan kita harus juga mengenjot cakupan vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, agar sebagian masyarakat yang belum terlindung oleh vaksinasi bisa mendapat perlindungan. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog UI atas waktunya bersama Seputar Siang RCTI. Sehat selalu Pak dan selamat beraktivitas kembali.